Dengan tangan-tangan diikat, Ayuwandira dibawa pergi. Dia naik di atas punggung kuda bersama Rakuti. Mereka berkuda meninggalkan istana Majapahit menuju ke arah selatan. Mereka sudah sampai di tempat yang dituju. Rasemi menuntun Ayuwandira menyeberangi sebuah halaman yang berlantai batu. Di tengah-tengah halaman berdiri sebuah bangunan berdinding batu. Bangunan itu tegak berdiri, bagaikan sebuah candi yang sudah rusak dimakan zaman. Rasemi terus melangkah, dan mereka sekarang naik ke atas bangunan yang menyeramkan. Ayuwandira tidak tahu mengapa dia dipindahkan ke tempat itu. Lihatlah Ayuwandira. Bukankah ruangan ini cukup lega? Mengapa aku dipindahkan ke sini? Ya, supaya kau bisa bernafas lebih baik. Udara di sini sangat segar, Ayu. Setiap saat kabut akan turun menyelimuti daerah ini, dan udara menjadi sangat dingin. Oh, aneh sekali bangunan ini. Tempat apakah ini, Rasemi? Dulu tempat ini biasa digunakan untuk mengucilkan seorang rahib atau seorang pemuka agama yang berani melakukan perbuatan penyelewengan. Tempat ini dinamakan Wisma Parih. Kau tahu artinya? Wisma itu rumah, dan Parih artinya penderitaan. Jadi Wisma Parih artinya rumah penderitaan. Menyeramkan sekali bukan namanya? Nah, tapi kau tidak usah takut. Kau tidak akan disakiti. Bahkan kami tidak akan pernah menyentuhmu sedikit pun. Kami hanya menyuruhmu tinggal di tempat ini untuk sementara waktu sampai perkaramu selesai. Aku yakin tempat ini tidak akan membuatmu menderita, Ayu. Justru kami berharap di tempat ini kau bisa duduk merenung sepanjang siang dan malam, seperti yang telah dilakukan rahib-rahib pada waktu itu. Nah, bagaimana, Ayuwandira? Kau menyukai tempat ini? Iya, sepertinya aku menyukainya. Setidak-tidaknya ruangan ini lebih lega dibandingkan ruang tahanan. Iya. Ingat, Ayuwandira, kau jangan berbuat macam-macam. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Lihatlah, pintu-pintu ruangan ini terbuat dari bongkahan-bongkahan batu yang tebal dan keras. Dan besok pagi, jika kau terbangun, kau hanya akan melihat sinar matahari dari sebuah lubang yang sangat kecil. Dan selebihnya, kau tidak akan bisa melihat apa-apa lagi. Mudah-mudahan saja aku tidak merasa tersiksa tinggal di tempat ini. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Kita lihat saja nanti. Bagaimana, Rakuti? Sebaiknya dia istirahat barang sejenak untuk menyesuaikan diri dengan tempat ini. Baiklah. Nah, Ayuwandira, selamat malam, ya. Kau boleh meneruskan tidurmu di tempat ini. Kami akan segera kembali ke Istana Majapahit. Apa maksudnya memindahkan aku ke tempat ini? Rasemi itu orang licik. Dia pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Aku harus berhati-hati. Pranaya, apakah dia masih membuntuti aku? Apakah dia tahu aku dibawa ke tempat ini? Tidak. Lebih baik dia tidak tahu. Aku tidak akan mengharapkan pertolongan dari siapapun juga. Aku akan menghadapi semua ini sendirian. Ya, sendirian saja.
Ayuwandira berjalan mondar-mandir di ruangan berdinding batu. Benar apa yang dikatakan Rakuti. Kabut tipis masuk melalui lubang-lubang ruangan yang ukurannya sangat kecil. Ayuwandira menggigil kedinginan. Gadis itu meringkuk di sudut ruangan sambil melipat kakinya untuk menahan hawa dingin. Aku tahu, dia pasti masih berusaha mengorek keterangan tentang Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Aku akan tetap bertahan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membongkar rahasia di lereng Gunung Lejar. Pagi segera tiba. Seorang prajurit Majapahit berjalan tegap melintasi lorong-lorong istana. Wajahnya membayangkan watak yang keras. Dadanya bidang dan lengan-lengannya perkasa. Prajurit itu berpangkat Bekel. Dialah Bekel Gajah Mada. Tuanku Bekel? Apa yang kau lakukan di sini, prajurit? Tidak, Tuan Bekel. Kami hanya berjalan-jalan saja. Kalian yang ditugaskan menjaga ruang tahanan ini? Tuan Bekel. Sekarang tidak lagi. Oh, tidak lagi. Apa maksudmu? Tuan Bekel. Kami sebenarnya tidak perlu menjaga tempat ini lagi. Karena tahanan itu sudah dibawa pergi semalam. Tahanan? Siapa dia? Dia seorang gadis, Tuan Bekel. Namanya Ayuwandira. Semalam Tuan Rasemi dan Rakuti membawanya pergi. Iya. Kalian tahu kemana mereka membawanya pergi? Entah, Tuan Bekel. Kami tidak tahu. Ya, sepertinya Tuan Rasemi dan Tuan Rakuti merahasiakan soal ini. Aku tidak bermaksud apa-apa. Sebagai seorang prajurit, seharusnya aku tahu apa yang terjadi di ruang tahanan ini. Tapi baiklah, itu bukan urusanku. Baik, kalian boleh pergi. Jalankan tugas dan kewajibanmu sebaik-baiknya. Terima kasih, Tuan Bekel. Yang demikian. Menurut firasatku, sekarang ini Ayuwandira masih hidup. Mungkin dia dipindahkan ke suatu tempat. Nah, sekarang kita harus menemukan tempat itu. Atau mungkin juga Ayu disembunyikan di rumah kediaman Gusti Ramapati. Iya, mungkin juga begitu. Kakang Mada, kita harus segera dapat menemukannya. Aku sendiri tidak bisa lama-lama tinggal di Istana Majapahit. Benar, Adi Pranayam. Baiklah, harap kau bersabar barang 1 atau 2 hari lagi. Aku akan berusaha mencari keterangan tentang Ayuwandira. Pada hari kedua, setelah Ayuwandira disekap di Wisma Paris, dia mulai nampak gelisah. Pagi harinya dia minum air seteguk dan makan sesuap nasi. Dan malam itu dia kembali meringkuk di sudut ruangan yang gelap, sambil merasakan kesunyian dan udara dingin yang mencekam. Dingin sekali. Aku tidak dapat merasakan apa-apa, kecuali rasa dingin dan sunyi. Sampai kapan aku akan disekap di tempat ini? Aku tidak pernah mendengar apa-apa, kecuali serangga malam yang berbunyi sesuka hatinya. Aku tidak melihat apa-apa, kecuali kegelapan dan sepotong sinar rembulan melewati sebuah lubang yang sangat kecil. Tempat apakah ini sebenarnya? Mengerikan sekali. Entah mengapa, tiba-tiba aku merasa takut. Aku takut sekali. Aku merasa kesunyian. Seolah-olah aku hidup sendirian di dunia fana ini. Aku bisa gila. Aku
bisa gila kalau terus-menerus harus meringkuk di tempat ini. Apa itu? Sepertinya aku mendengar derap orang-orang berkuda. Memang benar, terdengar derap orang-orang berkuda melintas cepat. Tapi sebentar kemudian derap kuda itu sudah tidak terdengar lagi. Dan kembali Aiwandira terpaksa menghadapi kesunyian. Kesunyian yang hampa, rasa kosong yang dingin, rasa sepi yang melecut-lecut hati manusia. Oh, suara derap kuda itu sudah lewat. Sekarang tidak ada apa-apa lagi. Apa yang bisa kulakukan di tempat ini? Aku merasa ngantuk sekali. Tapi aneh, aku sama sekali tidak bisa tidur. Mungkin karena pengaruh ruangan ini. Oh, Rasemi. Kejam sekali manusia yang bernama Rasemi itu. Orang licik. Rupanya dia bermaksud menyiksa aku dengan cara yang aneh. Hei! Rasemi! Rasemi! Kau tidak akan berhasil. Lihatlah. Aku masih segar berdiri. Kau tidak akan berhasil meruntuhkan semangatku. Lihat, Rasemi. Kau tidak bisa menakut-nakuti Aiwandira. Melelahkan sekali menghadapi keadaan seperti ini. Apa gunanya aku berteriak-teriak? Tidak akan ada seorang pun mendengar teriakanku. Mungkin prajurit-prajurit Majapahit berjaga-jaga di tempat yang jauh. Aku tidak pernah mendengar suara-suara mereka. Baiklah, aku akan mencoba untuk tidur. Mudah-mudahan saja aku bisa istirahat, walaupun hanya sebentar. Bagaimana prajurit? Apa sudah ada perkembangan? Tuan Rasemi. Semalam kami mendengar gadis itu berteriak-teriak. Rupanya kali ini kau akan berhasil, Rasemi. Berapa lama dia berteriak-teriak, prajurit? Tidak lama, Tuan Rasmi. Dia memanggil-manggil nama Tuan. Dia berteriak-teriak menantang Tuan. Bagus. Aku senang kalau dia lebih banyak berteriak. Artinya usahaku tidak sia-sia, Rakuti. Nah, prajurit, kalian tetap berjaga-jaga di sini. Mana teman-teman kalian yang lain? Kalian hanya berdua saja di sini? Tuan Rasmi. Mungkin mereka sedang berjalan-jalan di sebelah sana. Atau barangkali mereka sedang mandi-mandi. Di kaki bukit ini ada pancuran air yang deras dan bening. Mungkin mereka pergi ke sana, Tuan Rasmi. Ingat, prajurit. Kalian bukan sedang berdharma wisata. Jangan bermain-main. Kerjakan tugas kalian sebaik-baiknya. Baiklah, kami akan kembali lagi besok. Mudah-mudahan saja ada berita yang lebih menyenangkan tentang gadis liar itu. Ayo, Rakuti. Aku sendiri tidak tahu. Di istana Majapahit ini ada banyak sekali ruangan tahanan. Mengapa gadis itu malah dibawa kemari? Mungkin Tuan Rasemi menganggap tempat ini lebih cocok untuk gadis itu. Tuan Rasemi itu memang aneh. Seringkali aku tidak bisa mengerti apa sesungguhnya yang beliau inginkan. Kadangkala beliau bertingkah laku aneh. Tapi sudahlah. Itu bukan urusan kita. Iya. Ayo, kita harus memberi makan gadis liar itu.
Tapi ingat, kita harus menjaganya jangan sampai dia mampus di dalam sana. Ayo. Tapi ingat, kita tidak boleh berkata apa-apa. Sorongkan saja cangkir minuman itu dan makanannya, lalu pergi. Jangan ngomong apa-apa. Begitulah perintah Tuan Resmi. Ayo, sorongkan cangkir minuman itu dan cepat-cepat pergi. Bagaimana kalau dia tidak mau makan? Tentu saja dia akan mati. Tapi itu bukan urusan kita. Kita hanya ditugaskan sekedar menjaga dan memberi makan serta minum. Sudah, itu saja yang harus kita kerjakan. Tangan prajurit Majapahit itu menyorongkan cangkir minuman berikut makanan yang dibungkus daun pisang. Aiwandira terkejut. Dia buru-buru meraih cangkir minuman sambil berusaha melihat keluar melalui lubang dinding yang sangat kecil. Han! Siapa di luar itu? Siapa di luar itu? Ayo, bicaralah. Aku ingin mendengar suaramu. Bicaralah sebentar saja. Han! Apa kalian sudah pergi? Aku hanya ingin mendengar suaramu. Aku hanya ingin tahu bahwa aku tidak hidup sendirian di tempat ini. Ayo bicara. Bicaralah. Berteriaklah. Aku ingin mendengar suara manusia. Mungkin dia sudah pergi. Dan aku harus sendiri lagi menghadapi semua ini. Sungguh berat siksaan ini. Rasanya jahanam. Suatu saat, kalau aku mempunyai kesempatan, akan kubunuh orang itu. Aku harus mencari jalan keluar. Tapi mana mungkin aku bisa menembus dinding-dinding batu ini. Hanya ada sebuah lubang yang sangat kecil. Bagaimana mungkin aku bisa keluar dari tempat ini? Kalau saja Pranayam tahu bahwa aku disekap di tempat ini, dia pasti akan... Tidak. Aku tidak boleh mengharapkan bantuan dari siapapun juga. Biarlah ku hadapi sendiri siksaan aneh ini. Makanan. Mereka masih memberiku makanan dan minuman. Artinya, mereka tidak menginginkan aku mati. Tapi, bukankah lebih baik aku dibunuh daripada disiksa seperti ini? Tidak! Aku tidak sudi makanan ini! Aiwandira mengamuk. Bungkusan makanan diacak-acak dan diinjak-injak. Tapi pada saat tangannya mencengkram cangkir minum, tiba-tiba dia berhenti sejenak. Napasnya tersengal-sengal. Air. Aku membutuhkan air. Kerongkonganku terasa kering. Aku harus minum, walaupun hanya seteguk. Nyaman sekali rasanya. Aku menjadi lebih tenang sekarang. Tapi aku bingung. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Semuanya seperti buntu. Jalan pikiranku buntu. Dan hatiku senantiasa berdebar-debar tidak menentu. Jahanam!
Setelah 5 hari disekap di Wisma Pari, keadaan Aiwandira semakin bertambah menyedihkan. Tubuhnya menjadi lemah, dan pengaruh ramuan daun-daunan hasil ciptaan Ratanja mulai terasa. Suatu malam dia terbangun dari tidurnya. Mendadak Aiwandira seperti mendengar suara langkah-langkah manusia. Oh, siapa itu? Ada orang. Aku mendengar langkah-langkah orang. Mungkin dia Rasemi. Akan kubunuh kalau dia berani masuk ke ruangan ini. Baiklah, akan kutunggu dia di sini, di sudut ruangan yang gelap ini. Ayo, ayo, masuklah Rasemi. Sudah 3 hari lamanya Aiwandira disekap di Wisma Pari. Sekalipun dia hanya minum seteguk air, tapi karena air itu sudah dicampur ramuan daun-daunan ciptaan Ratanja, maka pengaruhnya mulai terasa. Aiwandira merasa sangat mengantuk, tapi dia sama sekali tidak bisa tidur barang sejenak pun. Tubuhnya semakin lemas, dan dia mulai dicekam rasa kesepian yang aneh. Malam itu, dia seperti mendengar suara langkah-langkah kaki manusia. Di mana suara itu tadi? Apakah aku hanya salah dengar? Oh, tidak. Aku bisa mendengar jelas sekali suara kaki manusia. Oh, apakah ini hanya khayalanku saja? Oh, aku bisa gila. Aku bisa gila kalau tidak segera keluar dari tempat celaka ini. Pada malam yang keempat, gangguan itu semakin terasa menjadi-jadi. Aiwandira terkejut. Tiba-tiba dia seperti mendengar ada suara orang memanggil-manggil namanya. Aiwandira. 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 Hai, siapa kau ini? Ayo, tunjukkan dirimu. Jangan memanggil-manggilku dari tempat yang gelap. Ayo, perlihatkan wajahmu. Aiwandira. Aiwandira. Jangan kau ganggu aku. Jangan kau siksa aku dengan cara sekejam ini. Pergi kau suara-suara jahanam. Aiwandira merapatkan tubuhnya ke dinding ruangan. Keringat dingin membasahi pakaiannya yang lusuh. Dia benar-benar merasa tidak berdaya. Pada saat dia mulai tenang kembali, suara itu muncul dan terdengar semakin mengancam. Aiwandira. Aiwandira. Diam kau. Kau pikir aku takut? Aku tahu. Kau hanyalah iblis yang senang mengganggu hati manusia. Aku tahu. Kau bukan suara-suara sewajarnya. Aiwandira. Aiwandira. Pergi kau suara-suara jahanam. Lihat. Kalau kau berani menampakkan dirimu, akan kuremas-remas wajahmu. Ayo pergi. Jangan ganggu aku. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Aiwandira. 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 Apa yang melakukan di situ? Pergikan aku. Kau mau pergi atau tidak? Awas kau. Kubunuh kau suara-suara jahanam.
Aku tidak mendengar apa-apa lagi. Oh, mungkin dia sudah pergi. Hei! Apa kau benar-benar sudah pergi? Apa kau tidak sedang menunggu di situ, di tempat yang gelap? Oh, mungkin dia sudah pergi. Mudah-mudahan saja dia tidak kembali lagi. Aku tidak tahan menghadapi siksaan seperti ini. Aku tidak tahan. Aku mau keluar dari tempat ini. Aku bisa menjadi gila. Bagaimana prajurit? Bagaimana perkembangan gadis itu? Sudah 3 malam ini dia berteriak-teriak, Tuan Rasmi. Kami ngeri mendengarnya. Tapi kami menunggu saja di sini, Tuan. Kami hanya mendengar teriakannya dari jauh. Dia berteriak-teriak seperti orang kesurupan, Tuan. Bagus, bagus. Aku senang kalau gadis itu benar-benar kesurupan. Dia bisa menjadi gila, Tuan Rasmi. Iya, Tuan. Kami takut karena tidak tahan gadis itu bunuh diri di dalam sana, Tuan. Ya. Mudah-mudahan saja hal itu tidak pernah terjadi. Ayo Rakuti, ayo kita lihat dia. Rasmi dan Rakuti melompat dari punggung kudanya. Mereka kemudian melangkah menyeberangi halaman bangunan tua. 2 orang prajurit jaga mendorong pintu bangunan yang terbuat dari batu gunung yang sangat tebal. Bagaimana, Ayu Wandira? Kuharap kau baik-baik saja. Kenapa kau siksa aku seperti ini? Apa? Siapa yang menyiksamu? Kau manusia licik. Kau mempunyai cara-cara yang sangat kejam untuk memperoleh apa yang kau inginkan. Ada apa denganmu, Ayu Wandira? Apa kau merasa tidak betah tinggal di tempat ini? Bukankah ruangan ini cukup lega? Aku justru bermaksud baik padamu. Aku pindahkan kau di tempat ini supaya kau bisa berpikir dengan tenang. Tapi kau menuduhku yang bukan-bukan. Oh, tidak. Tidak, aku tidak mempunyai maksud menyiksamu. Untuk apa? Rasmi, pindahkan aku dari tempat ini. Aku lebih senang dikurung di ruang tahanan. Ada apa dengan tempat ini, Ayu Wandira? Kau pasti sudah merencanakan semua ini, bukan? Ayu Wandira, kau harus menyadari keadaanmu sekarang. Kau boleh menangis sepuas-puasmu di sini. Kau boleh berteriak-teriak. Kau boleh melolong-lolong minta pertolongan. Aku mau keluar. Aku tidak sudah tinggal di tempat celaka ini. Kau orang tahanan, Ayu. Kau tidak mempunyai kebebasan lagi. Aku tidak peduli. Lebih baik aku mati daripada disiksa seperti ini. Keluarkan aku dari sini, Rasmi. Keluarkan aku. Aku tidak tahan. Setiap malam tiba, aku hanya mendengar suara-suara kesunyian. Aku hanya mendengar desak angin di luar. Aku hanya mendengar serangga malam bernyanyi sumpah. Selebihnya, aku hanya mendengar detak jantungku sendiri.
Kehidupan macam apa ini? Aku seperti dicampakkan dalam dunia mimpi yang buruk. Aku ingin terbang tinggi menembus awan. Tapi sayap-sayapku terasa sangat berat. Akhirnya aku terhempas ke bawah. Dan pada saat bangun pagi hari, aku merasa lebih tidak berdaya lagi. Oh, sesungguhnya. Keluarkan aku dari ruangan mengerikan ini. Keluarkan aku, Rasmi. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku bisa gila kalau terus-menerus begini. Ayuandira, kalau saja kau menyambut baik uluran tanganku, semuanya akan menjadi tenang kembali. Tapi ya, kau sudah mencampakkan maksud baikku. Sekarang beginilah kejadiannya. Maaf, Ayuandira. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya seorang penggawa kerajaan. Aku bekerja atas perintah majikanku. Jangan tinggalkan aku, Rasmi. Aku tidak mau tinggal lebih lama di tempat ini. Aku benar-benar bisa menjadi gila. Aku tidak tahan lagi. Keluarkan aku, Rasmi. Keluarkan aku. Prajurit, Ya, ada apa Tuan Rasmi? sudah kau siapkan makanan untuknya? Sudah Tuan. Letakkan saja di situ. Nah, Ayuandira, kami tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Kami harus segera pergi untuk mengerjakan tugas yang lain. Mudah-mudahan kau baik-baik saja. Rasmi, keluarkan aku dari tempat celaka ini. Awas, kau jangan berbuat macam-macam, Ayuandira. Rasmi, kalau kau terus-menerus menyekap aku di tempat ini, lebih baik aku bunuh diri. Lebih baik aku mati saja. Dan kau pasti akan kecewa jika aku mati, bukan? Jadi kau ingin bunuh diri? Lakukan saja, lakukan. Lakukan kalau memang kau mempunyai keberanian untuk melakukannya. Ayo, lakukan. Nah, Rakuti, prajurit, kita tinggalkan tempat ini. Bunuh kau! Kau bunuh kau, Rasmi! Awas, dia menyerang. Rakuti mendorong tubuh Rasmi ke samping, dan saat berikutnya Rakuti menghadapi serangan-serangan Ayuandira yang datang membabi buta. Ayuandira menjadi seperti orang kalap. Dia menerjang ke sana kemari tanpa perhitungan. Suatu saat tubuhnya sendiri membentur dinding ruangan, tapi dia segera bangun kembali dan menyerang. Rasmi memberikan isyarat. Rakuti segera membalas serangan Ayuandira dengan beberapa buah tendangan bertubi-tubi. Wah, rupanya dia pingsan Tuan Rasmi. Biarkan saja dia pingsan. Nanti juga sadar kembali, dan dia akan segera menghadapi lagi siksaan yang lebih berat. Tubuhnya sangat lemah. Sebenarnya, dia tidak begitu berbahaya lagi. Sudahlah, ayolah kita pergi. Dan kau prajurit, kau dan teman-temanmu tetap menjalankan tugas seperti biasa. Kalian tidak perlu mendekati bangunan ini. Setelah memberikan minuman dan makanan, kalian harus pergi. Pergi dan jangan berkata apa-apa lagi. Baik Tuan Rasmi. Ayuandira pingsan sampai menjelang tengah hari. Dia sadar kembali, dan pada saat matanya terbuka, dia tidak melihat siapapun juga di ruangan itu, kecuali dirinya sendiri. Gadis itu mendesah perlahan. Dia mengeluh di dalam hati. Tiba-tiba dia melihat cangkir minuman, dan dia merangkak meraih cangkir, kemudian meneguknya perlahan-lahan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa sedikit demi sedikit kesadarannya, pikirannya, dan jiwanya mulai digerogoti ramuan daun-daunan ciptaan Ratanja. Ayuandira duduk merapat dinding batu sampai malam tiba.
kapan aku harus mengalami siksaan seperti ini? Aku merasa tidak tinggal di dunia fana lagi. Aku merasa kaki-kakiku tidak menginjak bumi lagi. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Benarkah aku ini masih hidup? Kulihat matahari merah tenggelam di balik semak belukar. Langit menjadi gelap dan bintang-bintang berjatuhan. Bulan pecah menjadi 7 bagian. Alam semesta gelap gulita. Aku terjebak di dunia asing yang jauh. Aku terbang dengan pakaian terbakar. Kulihat sebuah kota mati di bawah sana. Dan hidupku telah kehilangan makna. Tidak! Aku tidak mau! Aku benci ruangan ini! Aku benci dinding-dinding batu ini! Akan kuhancurkan dia! Akan kurobohkan dinding-dinding celaka ini! Roboh! Ayo roboh! Jangan menghalangi pandanganku! Jangan mengurungku seperti ini! Ayo bicara! Jangan hanya dia membisu! Ayo bicara! Bicaralah padaku! Bicara! Bicara! Akhirnya Aiwandira kembali menangis terseduh-seduh. Dia meringkuk di sudut ruangan seperti semula. Sementara itu, kabut mulai turun dan menggerayangi bangunan tua sambil meniupkan napasnya yang dingin. Dingin dan mengerikan. Dingin dan membekukan hati manusia. Nah, Bagaimana caranya aku harus mati? Tidak ada apa-apa di ruangan ini. Tidak ada pisau. Tidak ada pedang. Tidak ada racun yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dinding-dinding batu ini. Dinding-dinding batu ini sangat keras dan tebal. Kalau misalnya aku membenturkan kepalaku ke dinding batu ini, mungkin seketika aku akan binasa. Baiklah, aku akan mencobanya. Mudah-mudahan saja aku segera mati dan tidak merasakan sakit. Aiwandira meraba dinding-dinding batu yang membisu dalam udara dingin. Kemudian dia mundur beberapa langkah. Kemudian dia memejamkan matanya sesaat. Tapi mendadak, Aiwandira mengurungkan niatnya. Dan kembali dia meringkuk di lantai ruangan sambil menangis terseduh-seduh. Tidak mungkin aku melakukannya. Oh, Ibu. Di mana kau sekarang ini, Ibu? Tidakkah kau melihat apa yang sudah kualami? Oh, di mata aku. Kau tahu sejak kecil aku hidup menderita. Kau melihat semua penderitaanku di masa-masa yang lewat. Tapi belum pernah aku menderita seperti ini. Belum pernah aku mengalami siksaan sedahsyat ini. Mungkin
sekarang aku masih bisa bertahan. Tapi sampai kapan? Setiap hari aku hanya menghadapi kesunyian dan udara dingin. Sementara pikiranku melayang-layang, terbang ke tempat-tempat yang jauh. Kadangkala aku merasa melihat bayangan-bayangan manusia. Suatu saat aku seperti mendengar suara orang bercakap-cakap. Tapi saat-saat berikutnya aku hanya mendengar serangga malam bernyanyi dan angin menisah di luar sana. Selebihnya aku hanya mendengar suara-suara kesunyian. Hari demi hari telah berlalu. Setelah 20 hari lamanya Aiwantira disekap di Wisma Pari, keadaannya menjadi semakin parah. Pandangan matanya kosong, dan bibirnya yang semula merah merekah menjadi pucat kehilangan tenaga hidup. Dia sudah tidak banyak bergerak lagi, tapi dia masih terus minum seteguk air dan sesuap makanan. Dia lebih sering terbaring di lantai ruangan yang dingin sambil menghayalkan sesuatu yang indah, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Tuan Cakradara, mengapa Tuan berdiri di situ? Mari Tuan, lihat, kuulurkan tanganku. Terimalah Tuan Cakradara, terimalah tangan-tangan ini. Dan jangan campakkan rasa cintaku yang dalam. Tuan Cakradara, mengapa Tuan bersembunyi di balik bulan? Dengarlah gemersik daun-daun ilalang. Mereka bernyanyi untuk kita. Tuan Cakradara, Tuan Cakradara, jangan pergi Tuan. Jangan tinggalkan hamba yang hina ini. Lihatlah, aku sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Barangkali sebentar lagi aku akan mati. Dewa maut akan menjemput aku di pintu nirwana. Dan burung Garuda akan membawaku terbang melintasi cakrawala, meninggalkan dunia yang serba tidak pasti. Aku lelah sekali. Aku mau istirahat. Aku akan terus terbaring di sini dan menunggu ajalku tiba. Aku tidak peduli lagi. Aku ingin tidak merasakan apa-apa lagi. Aiwantira menempelkan pipinya di lantai ruangan yang dingin. Sementara tangannya mendekap lututnya yang gemetaran. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh. Pada saat itulah, sayup-sayup dia mendengar pintu ruangan terbuka. Rasemi dan Rakuti melangkah masuk. Hampir saja Rakuti. Aku punya sayap-sayap yang kuat. Aku akan terbang melintasi awan, melintasi gunung-gunung, melintasi lembah, dan aku akan hinggap di atas dahan pohon yang besar. Jadi kau masih keras kepala juga, Rasemi. Kau tidak mungkin membujuknya. Dia sudah kehilangan sebagian kesadarannya. Barangkali dia masih harus meringkuk di tempat ini lebih lama lagi, Rakuti. Tapi lihat Rasemi, lihat keadaannya. Kalau kau terus membiarkannya seperti ini, dia bisa mati. Tubuhnya sudah sangat lemah. Dia tidak akan mati sebelum bicara terus terang padaku.
Ayo Rakuti, kau tidak perlu terpengaruh. Kita lihat saja sampai dia benar-benar menyerah. Kalau memang dia tidak mau menyerah, biarkan saja dia mati. Rasmi dan Rakuti membalikkan tubuhnya, sementara Ayuandira masih terbaring. Rasmi hampir saja menyuruh seorang prajurit menutup pintu ruangan, ketika mendadak dari jauh terdengar derap orang-orang berkuda. Mau apa kalian datang kemari, prajurit? Maaf, Tuan Rasmi. Kami diperintahkan menyampaikan sepucuk surat untuk Tuan Rasmi. Surat? Dari siapa? Dari Gusti Ramapati. Coba, mana suratnya? Salah seorang prajurit Majapahit mengeluarkan selembar rontal, kemudian menyerahkannya pada Rasmi. Rasmi segera membuka gulungan rontal. Rasmi, kau tidak perlu meneruskan rencanamu. Sekarang juga bawa Ayuandira kembali. Awas Rasmi, jangan sampai gadis itu cacat. Jangan kau sakiti dia. Sekarang juga bawa dia ke rumahku. Aku tunggu di ruangan pendopo. Rasmi bingung. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba Sang Ramapati menurunkan perintah seperti itu. Tapi Rasmi terpaksa menurutinya. Rakuti menaikkan Ayuandira ke atas punggung kuda, dan mereka pun kembali ke Majapahit bersama-sama. Ampun Gusti Ramapati, hamba tidak mengerti mengapa tiba-tiba Gusti menginginkan Ayuandira. Gusti Prabu sendiri yang menginginkannya, bukan aku. Tapi Gusti, gadis itu sudah tidak berdaya. Dia sudah menyerah. Hamba yakin sebentar lagi dia akan berkata terus terang, Gusti. Kau tidak perlu mengajari aku, Rasmi. Kalau Gusti Prabu Jayanegara memerintahkan agar gadis itu menghadap beliau, apa yang akan kau katakan? Oh, ampun Gusti. Kalau begitu baiklah. Tapi sebenarnya sayang sekali Gusti. Sebenarnya hamba sudah akan berhasil. Kau tidak perlu kecewa. Kau tidak perlu merasa gagal. Sebab aku akan tetap menghargai usahamu. Sekarang coba ceritakan bagaimana keadaan gadis itu. Apakah dia cukup sehat? Apakah aku bisa membawanya sekarang menghadap Gusti Prabu? Ampun Gusti, hamba kira sekarang Gusti belum bisa membawanya. Tubuhnya sangat lemah. Tapi setelah istirahat barang sehari semalam, hamba kira dia sudah akan kuat kembali Gusti. Baiklah, kalau begitu biarkan dia istirahat dulu. Besok lusa baru aku akan membawanya menghadap Gusti Prabu. Tapi awas, kau tidak perlu menemuinya lagi. Urusan mengenai Ayuandira mulai sekarang ku tangani sendiri. Kalian tidak perlu ikut campur, mengerti? Ya Gusti Ramapati, hamba mengerti. Nah, kalian boleh pergi sekarang. Kami mohon diri Gusti. Bagaimana Kakang Mada? Kau sudah memperoleh keterangan mengenai Ayuandira? Kurang ajar Rasmi. Rupanya selama ini dia menyekap Ayuandira di Wisma Pari. Wisma Pari? Iya, dia membawanya ke sana. Iya. Tapi sekarang Ayuandira sudah dibawa kembali ke Istana Majapahit. Bahkan malam ini Gusti Ramapati membawanya menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Oh, pantas kita tidak bisa menemukannya. Kurang ajar Rasmi. Pandai sekali orang itu. Licik sekali dia. Iya, Rasmi itu memang licik. Tapi bukan hanya Rasmi yang licik. Di Istana Majapahit ini sekarang banyak dihuni orang-orang licik.
dan mereka semuanya bersembunyi di balik punggung Gusti Ramapati. Baiklah Kakang Mada. Sekarang apa rencana kita? Kita harus bersabar dulu, Adi Pranayam. Kita tunggu perkembangannya. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan Gusti Prabu Jayanegara terhadap Ayu Wandira. Ampun Gusti Prabu, hamba terpaksa baru sekarang membawa Ayu Wandira menghadap. Soalnya dia agak kurang enak badan. Diakah yang bernama Ayu Wandira? Benar Gusti Prabu. Gadis yang duduk di sebelah hamba inilah Ayu Wandira. Sekarang kau boleh keluar, Eyang Patih. Aku akan bicara sendiri dengan Ayu Wandira. Silahkan Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu membutuhkan hamba menunggu di luar sana. Sang Ramapati menghaturkan sembah sebelum melangkah keluar. Sementara itu Prabu Jayanegara masih duduk di atas kursi, sedangkan Ayu Wandira duduk di lantai ruangan pribadi raja. Ayu Wandira. Rupanya cantik juga gadis yang bernama Ayu Wandira. Benarkah namamu Ayu Wandira? Benar, Gusti Prabu. Kulihat punggungmu ada bekas cambukan. Kasihan sekali. Siapa yang melakukannya? Hamba orang tahanan, Gusti Prabu. Hamba memang pantas dicambuk. Sekarang tidak akan ada yang berani menyentuhmu lagi. Aku akan melindungimu. Terima kasih, Gusti Prabu. Ayu Wandira, apakah benar kau pernah berkomplot dengan Cakradara dan Kudamerta? Bukan berkomplot, Gusti Prabu. Hamba pernah menolong mereka ketika hamba masih tinggal di desa Pasuruan 1. Tapi kami lalu berpisah. Dan sampai sekarang, kami tidak tahu di mana mereka berada. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu, Ayu Wandira? Hamba sudah mengatakan yang sesungguhnya. Baiklah. Setidak-tidaknya aku bisa mempercayaimu untuk sementara. Kau cantik, Ayu Wandira. Sayang sekali tubuhmu tidak kau rawat dengan baik. Kulitmu putih lembut, matamu berbinar-binar, dan rambutmu hitam panjang. Ayu Wandira, katanya ilmu kanuragan yang tinggi. Apakah benar demikian? Hamba pernah belajar ilmu kanuragan ketika hidup mengembara bersama Nini Ragarunting. Siapa itu Nini Ragarunting? Seorang pendekar wanita yang merawat hamba sejak masih kecil. Ayu Wandira. Iya, Gusti Prabu. Sekarang kau tidak perlu takut lagi. Kau tidak akan berurusan dengan orang lain kecuali dengan Prabu Jayanegara. Akulah yang berkuasa di sini dan di seluruh wilayah Majapahit. Akulah yang menentukan segala-galanya. Kalau ada orang berani membantah perkataanku, berani membangkang, berani membuat hatiku kecewa dan kesal, aku bisa menjatuhkan hukuman yang paling berat. Tapi kau tidak perlu cemas. Sekalipun aku bisa bertindak kejam, orang tidak perlu merasa takut padaku. Hanya satu persyaratanku yang harus dipenuhi oleh para kaulaku, ialah menurut. Jangan sekali-sekali menolak keinginanku, sebab hitam putihnya nasib kaula Majapahit berada dalam genggamanku. Barangkali sekarang kau belum begitu menyadari betapa besarnya kekuasaan seorang raja. Baiklah, aku akan memberi contoh. Aku mempunyai banyak penggawa kerajaan di istana ini. Aku mempunyai banyak abdi. Aku mempunyai banyak pegawai yang harus bekerja tidak kenal lelah. Dan mereka semua selalu berusaha membuat hatiku senang dan puas. Jika aku tidak senang pada salah satu di antara mereka, aku bisa menyuruh prajurit-prajurit menangkapnya.
kemudian memberinya hukuman sesuai dengan apa yang kuperintahkan, tanpa bersalah. Artinya aku berdiri di atas undang-undang. Akulah hukum di negeri ini. Aku bisa setiap saat mengganjar seseorang tanpa jasa, atau sebaliknya menjatuhi hukuman tanpa kesalahan. Ini hanya sekedar contoh, Ayu Wandira. Ini hanya sekedar ungkapan betapa besarnya kekuasaanku. Kau mengerti? Iya, Gusti Prabu. Nah, coba perlihatkan wajahmu. Jangan menunduk terus. Aku ingin melihat wajahmu lebih jelas. Oh, baik, Gusti Prabu. Wajahmu pucat. Apakah kau sedang sakit, Ayu Wandira? Hamba merasa sangat lelah, Gusti Prabu. Kalau begitu kau harus segera istirahat. Kau harus merawat badanmu dengan baik, merawat wajahmu supaya berseri-seri. Ayu Wandira, aku tidak senang melihat seorang gadis pucat dan kusut. Prabu Jayanegara menepuk tangannya 3 kali. Seorang prajurit bergegas masuk. Tak lama kemudian prajurit itu sudah keluar kembali. Dan sang Ramapati bergegas masuk ke ruangan pribadi raja sambil membungkukkan punggungnya memberi hormat. Eyang Pati. Ya, Gusti Prabu. Apa Gusti Prabu mendapat kesulitan mengenai bocah perempuan ini? Bawalah dia ke istana Kapopongan, Eyang Pati. Oh, jadi Gusti Prabu menghendakinya? Iya, aku menginginkan Ayu Wandira. Hari itu juga, sang Ramapati membuat persiapan mengantarkan Ayu Wandira ke istana Kapopongan. Dia memanggil Rasmi dan Rakuti. Sekitar 100 orang prajurit pilihan ditugaskan mengawal dan menjaga Ayu Wandira selama tinggal di istana Kapopongan. Sebentar kemudian, mereka sudah siap berangkat. Ayu Wandira dinaikkan ke atas kereta. Sang Ramapati menghampiri Rasmi dan Rakuti yang sibuk mengatur prajurit-prajuritnya. Kalian harus berhati-hati. Kalian sudah tahu sendiri bahwa Ayu Wandira seorang pendekar tangguh. Kami akan mengawal dan menjaganya dengan baik, Gusti Ramapati. Kalian harus bertanggung jawab jika sampai terjadi apa-apa dengan Ayu Wandira di tengah jalan. Kami akan berusaha, Gusti Ramapati. Ya, aku percaya pada kemampuan kalian. Itulah sebabnya ku pilih kalian berdua mengerjakan tugas ini. Di mana gadis itu? Tadi Rakuti mengatakan sudah naik ke atas kereta, Gusti, dan nampaknya tubuhnya masih sangat lemah. Sang Ramapati melangkah menghampiri kereta yang ditarik 4 ekor kuda. Pembesar kerajaan Majapahit itu menyingkapkan tenda kereta, dan dia melihat Ayu Wandira duduk dengan lesu. Bagaimana keadaanmu, anak manis? Saya baik-baik saja, Gusti Ramapati. Kau jangan berbuat macam-macam. Lihatlah, kau dikawal dan dijaga ketat 100 orang prajurit pilihan. Kalau sampai kau berani ugal-ugalan, aku tidak akan mengampunimu lagi. Untuk apa saya dibawa ke istana Kapopongan? Untuk menjadi seorang kawula yang baik. Tugasmu hanya satu, ialah menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Kalau kau tidak berbuat macam-macam, semua akan berjalan dengan baik. Dan kemungkinan besar kau akan dibebaskan kembali. Tentu saja setelah kau mengerjakan tugasmu tanpa cacat dan celah. Sang Ramapati kembali menutup tanda pintu kereta. Kemudian dia memberikan isyarat pada Rasmi dan Rakuti.
Rakuti mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan serentak prajurit-prajurit Majapahit melompat ke atas punggung kudanya masing-masing. Ayo berangkat, ayo jalan. Rombongan prajurit Majapahit yang mengawal Aiwandira mulai bergerak meninggalkan pintu gapura istana Majapahit. Rombongan terus bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit. Rasemi berkuda paling depan, sementara Rakuti mengawal paling belakang. Beberapa saat kemudian, rombongan itu sudah meninggalkan gapura perbatasan kota Raja Majapahit dan bergerak menuju istana Kapopongan. Aiwandira, kau masih ada di situ bukan? Mengapa berhenti Rasemi? Apakah kita sudah tiba di istana Kapopongan? Istana Kapopongan tinggal 10 pal lagi jauhnya dari sini. Apakah di sana aku masih menjadi orang tahanan? Tidak, sekalipun di istana Kapopongan kau tidak memperoleh kebebasan, tapi kau bukan lagi menjadi orang tahanan. Kami tidak akan lagi menghujanimu pertanyaan mengenai Cakradara dan Kuda Merta. Lalu, apa yang harus kulakukan di sana? Apakah Gusti Ramapati belum menjelaskannya kepadamu? Katanya, aku harus menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Apa artinya? Apa maksudnya? Artinya sekarang kau menjadi seorang wanita persembahan. Wanita persembahan? Iya. Sepertinya aku tidak tertarik. Kau tidak mempunyai pilihan lain, Aiwandira. Kau boleh senang, boleh tidak, tapi kau harus menjalankan segala perintah Gusti Prabu Jayanegara selama di istana Kapopongan. Dan awas, kau jangan berbuat macam-macam. Kau tidak bermaksud melarikan diri, bukan? Kalau ada kesempatan, mengapa tidak? Kesempatan itu tidak akan pernah kuberikan kepadamu, Aiwandira. Rasemi tersenyum, kemudian melangkah meninggalkan kereta kuda yang ditumpangi Aiwandira. Dia menghampiri Rakuti yang istirahat di bawah pohon. Sementara itu, prajurit-prajurit yang lain istirahat di sepanjang jalan. Bulan muncul perlahan-lahan di balik awan kelabu. Cahayanya menerangi pucuk-pucuk daun. Rakuti? Rakuti? Oh, kau Rasemi? Ada apa? Kita harus berhati-hati. Gadis itu sudah mulai nampak lagi keberaniannya. Katanya dia mau melarikan diri kalau ada kesempatan. Dia tak akan bisa melarikan diri. Aku akan berkuda tidak jauh dari keretanya sampai di istana Kapopongan nanti. Rencanaku telah gagal. Akhirnya Aiwandira jatuh ke tangan Gusti Prabu Jayanegara. Iya. Dan sekarang kita ditugaskan mengawal dan menjaga seorang gadis. Aku tidak senang jenis pekerjaan seperti ini. Apa senangnya menjadi prajurit-prajurit pengawal ataupun penjaga? Senang ataupun tidak, kita harus mengerjakannya, Rakuti. Kecuali nanti kalau kita sudah menjadi orang yang paling berkuasa di istana Majapahit. Memang enak menjadi orang yang paling berkuasa. Apa kau masih ingin menjadi raja, Rakuti? Sudahlah Rasemi. Kau jangan memancing-mancing. Aku sudah pernah mengatakannya padamu bahwa keinginanku menjadi raja sama seperti halnya keinginanku untuk hidup di muka bumi ini. Dan aku tidak akan merubah pendirianku. Suatu saat aku harus menjadi Raja Majapahit. Kalau perlu, aku akan bertarung dengan siapa saja untuk memperebutkan kekuasaan paling tinggi di negeri ini. Kalau perlu, aku akan bertarung dengan Rasemi sahabatku sendiri. Oh, Rakuti. Setelah sekian lama menjadi penggawa kerajaan, kau masih tetap belum berubah. Kau masih senang meledak-ledak.
Rasemi, jiwaku ini selalu bergelora. Sekalipun aku selalu membungkuk di depan Gusti Ramapati, sekalipun aku selalu berkata ya di depan atasan, tapi sesungguhnya hati kecilku memberontak. Kadangkala aku ingin berbuat nekat. Aku ingin segera menyusun barisan untuk mengusir Prabu Jayanegara dari tahta. Kau pasti tidak akan berlaku bodoh demi cita-citamu itu. Bagaimanapun juga, seseorang membutuhkan kesempatan untuk meraih jenjang lebih tinggi, Rakuti. Perjuangan ada tahapannya. Kau harus meniti tangga satu persatu sebelum sampai di puncak. Hukum ini berlaku untuk siapa saja, apalagi untuk kita, Rakuti, orang-orang yang tidak berketurunan. Rasemi, kadangkala aku tidak bisa bersabar menunggu kesempatan. Setelah tinggal di Istana Majapahit, aku semakin menyadari bahwa aku adalah orang yang haus kekuasaan. Aku tidak perlu menyangkal. Aku membutuhkan kekuasaan, seperti halnya aku membutuhkan makan, minum, dan bernafas. Ya, rasa-rasanya aku tidak mungkin hidup selamanya menjadi seorang penggawa kerajaan seperti ini. Setiap saat, aku harus membungkuk hormat di depan Gusti Ramapati. Gusti Ramapati itu hanyalah sebuah batu loncatan. Kalau kau ingin menjadi orang paling berkuasa di negeri ini, kau harus berhadapan dengan Prabu Jayanegara dan bala tentaranya. Mudah-mudahan saat itu tidak lama lagi akan datang. Ya, mudah-mudahan saja. Baiklah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Lupakan dulu mimpimu itu. Sekarang kita masih menjadi penggawa kerajaan. Rasemi bergegas melangkah menghampiri kudanya. Dia segera naik ke atas punggung binatang itu. Demikian pula Rakuti, prajurit-prajurit Majapahit kembali bersiap-siap meneruskan perjalanan ke Istana Kapopongan. Ayo jalan! Kita jalan lagi! Setelah istirahat sejenak, maka rombongan prajurit Majapahit yang mengawal Ayuwandira meneruskan perjalanan. Mereka terus bergerak menyusuri hutan kecil di sebelah barat desa Kapopongan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.